Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman. Saat ini saya akan mengulang video tentang keutamaan bersalam. Karena suaranya terputus-putus. Sekarang saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya masih tetap kitab Manba'u Ushulul Hikmah. Manba'u Ushulul Hikmah karya Syekh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Beliau wafat tahun 622. Ya, sekitar tahun 1225 lah Masehi. Kalau dipersamakan dengan tahun Masehi. Itu syair yang kedua. Yang syair-syair ini sebagai doa juga merupakan komentar ya, terhadap nama-nama Allah yang sangat indah atau Al-Asmaul Husna yang berbahasa Suriah, yaitu Al-Asma As-Suryanin. Nama-nama Allah yang berlogat memakai bahasa Suriah. Jadi ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Suriah. Dan mungkin ada yang lain bahasa Ibro, ya. Bahasa Ibro disebut Ibrania. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallaitu fi syani ala khairi khalqi Muhammadin man jafadulana tawarwana. Wa sallaitu, dan saya, ini saya pengarang. Wa sallaitu, dan saya bersolawat. Bisa nih pada tahapan kedua. Jadi pertama syairnya badatu bi bismillahirrahmanirrahim ila kasfi asrarin bi batinin tawat. Yang kedua, saya bersolawat pada tahapan kedua setelah basmalah. Ini basmalahnya sudah di atas sendiri tulisan ini. Bersolawat artinya mendoa semoga ditambahi rahmat beserta tadin. Saya mendoa kepada Allah Ta'ala. Ala khairi khalqihi, semoga tetap atas sebaik-baik ciptaan Allah, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Man, seorang
Zaka yang melenyapkan, ad-dalalata terhadap kesesatan, wal ghalat dan kesalahan. Sekarang komentarnya, waman adapun siapa saja adalah kataba jika dia mau menulis hadal baita terhadap syair ini, sebait syair ini, sebaris syair ini. Di sini sebut bait, berarti sepasang ini namanya satu bait. Wasalla itu bisa nih ala khairi khalqihi. Nah itu biasanya sebait, tapi ini sebaitnya mungkin sebaris. Muhammadin manjakan dolalat wal ghalat, baru dinilai satu bait. Ditulis salah samaratin 3 kali ma'asurati alam nasroh, disertai menulis juga surah alam nasroh atau surah al-insyirah. Fi ina'in, pada bejana, sifatnya sinin, yang bersifat Cina. Nah, mungkin maksudnya tempat bikinan yang lazimnya produksi Cina. Jadidin yang baru, mungkin semacam mangkok, atau ya piring. Wa maka lantas dia menghapus terhadap tulisan tadi. Bima iwardin, dihapus dengan air mawar. Wasariba, dan dia mau minum terhadap air tadi, alarik, pada ludah ya. Maksudnya mungkin bangun tidur sebelum berkumur. Salah satu ayamin, selama 3 hari. Syaroha, maka insya Allah Azza Jal akan melapangkan. Siapa Allah Ta'ala melapangkan sadro terhadap dadanya, dada yang maksud hatinya, lil khairi, untuk kebaikan. Wam pasatot, dan menjadi lapang apa akwalu, berbagai keadaannya. Wa kharaja, dan dia akan keluar minad doiki, dari kesempitan, ila saati, menuju ke lapangan, keleluasaan atau kelapangan. Wa idza masyaka, apabila dia mengusapkan bihadzal ma'i, dengan air ini, ala madhi'il lis'ati, terhadap tempat sengatan, yala, maka insyaallah Azza Jal akan hilang apa alamuha, ya rasa sakit, apa itu sengatan tadi, biidznillah, atas izin Allah Ta'ala. Waman, dan barang siapa qara'a, apabila dia mau membaca hadal baita, terhadap bait ini. Jadi tadi iya betul, ala maudhi'il lis'ati ya. Allah la khalaq, alhamdulillah. Pada tempat sengatan ya, mungkin sengatan kelapang atau kalajengking atau yang lain. Diucapkan tempatnya yang kena sengat itu, insya Allah akan sembuh. Waman, dan barang siapa adalah qara, apabila dia mau membaca hadal baita, terhadap bait ini. Akibat sigot ya, sesudah membaca ya suatu rangkaian kalimat ya. Nah, kalimatnya ini namanya sholawat ya.
al-atiyah mendatang. Membaca mi'atan ya 100 wa ikta asarota dan 111 marotan berulang kalinya. Yassara maka insya Allah azza wa jal akan memudahkan siapa Allah Ta'ala lahu baginya, memudahkan umurah terhadap urusan-urusannya. Waqadha dan Allah akan mengabulkan ya, meluluskan hajatau terhadap hajatnya. Waya adapun segot ya, susunan redaksi dimaksud adalah antakula, hendaklah Anda mendoa atau mengucapkan Allahumma wahai Allah, sholli, semoga engkau berkenan menambahkan rahmat beserta takdim ala sayyidina atas pemimpin kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wala ali sayyidina dan atas kaum keluarga pemimpin kami Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, sholatan dengan sholawat atau rahmat beserta takdim taftahu yang engkau akan membuka li bagi saya biar berkat bacaan sholawat tersebut membuka abwaab ridho terhadap pintu-pintu kerelaan atau ridho, wat taisir dan kemudahan, watutaliku dan engkau akan membebaskan, bisa menjauhkan atau watutolika dan engkau akan membebaskan biar sebab bacaan sholawat tersebut ani dari saya abawabas syari terhadap pintu-pintu kejahatan, kejelekan, wataksir dan kesulitan, pintu-pintu yang membuat kesulitan, maksudnya gitu, pintu-pintu yang membuat peluang kejahatan. Watakuna dan kau adalah li bagi saya, dia sebab atau berkat atau bertawasul dengan sholawat tadi, jadi adalah walian sebagai penolong, wanasiron ya penolong, ya ni'mal maula wahai sebaik-baik penolong atau yang mengurus ya, mengatur, menguasai, waya ni'man nasir wahai sebaik-baik penolong, yakni Allah Ta'ala. Waman dan barang siapa, ini uraian yang ketiga ya, waman dan siapa saja adalah ta'ala apabila dia mau membaca al-baita terhadap bait wasolaitu dan terusnya tadi alfa maratin sebanyak 1000 kali fi lailatil Jum'ah, di malam Jumat, berarti Kamis malam Jumat, because diman idolimin, dengan tujuan untuk mencegah pelaku aniaya an adaitihi ya, dari an adiyati, dari usaha, dari apa, tindakan dia yang menyakitkan, dari apa, dari ya tindakan zalimnya ya. Fa inna zalima, maka sesungguhnya orang yang akan menjalimi adalah tasbutu, mengendor ya, himmatuhu, rencananya itu, walaya kediru dan dia tidak mampu ala aziyati untuk menyakitinya, bisain dengan sesuatu mutlakon secara mutlak. Ini yang keempat. Man adapun siapa saja adalah wadopa ya, merutinkan, menjadikan rutinitas atau amalan sehari-hari
zikir sehari-hari atau doa sehari-hari. Ala tilawati ismi, terhadap membaca nama Allah Ta'ala Al-Basit, ya. Jadi Al-Basit, Allah yang maha pelapang, ya, bisa pelapang rezeki, pelapang hati. Al-Wadud, dan Allah yang maha pengasih. Membacanya isna ini 2 kali, isna ini sejumlah 2, watisina dan 92 marrotan pengulangannya. Dia baca bikuli sobakin pada tiap pagi, wakuli masain dan pada tiap sore. Di samping itu wadakaro, dan dia berzikir ba'dauma sesudah berzikir al-basid dan al-wadud tadi, al-baita terhadap bait ini, ya, bait wasolah itu bisani dan seterusnya tadi, arba amaratin sebanyak 4 kali. Fa'inau, maka sesungguhnya dia nala, insya Allah dia akan memperoleh ma terhadap apa sesuatu, karena yang kami telah menuturkan terhadap ma, artinya akan memperoleh kelapangan hati, kemudahan urusan-urusan, dan dilapangkan berbagai halnya. Wala yatimu, dan insya Allah Ta'ala tidak sampai dalam masa wala yatimu, dan sebelum lengkap genap alai atas dia apa amun dalam waktu setahun, illa wa agna, kecuali wa agnau akan menjadikan kaya terhadap dia siapa Allah Ta'ala, wa wasa, dan Allah akan melapangkan rizko terhadap rezekinya, wa afaqo, dan Allah akan memberikan pertolongan atau taufik, memberikan kemampuan untuk bisa beribadah, taufik li sholahi, untuk kebaikan, wal islah, dan pembaruan. Kalau islah itu mengajak yang lain untuk melakukan kebaikan, itu malah tidak disukai oleh setan. Sebenarnya saya tadi kan sudah bikin video sebagai kelanjutan keutamaan sholawat ini, tapi rupanya yang saya upload justru video sholawat yang terputus-putus itu, padahal menunggu ya maghrib baru selesai rekaman, tapi jam 10 lebih baru selesai, siap ditonton. Tapi setelah saya setel, kok yang saya upload itu kok video kemarin. Nah, saya kurang jeli melihatnya. Mestinya saya melihat video hari ini. Jadi saya cari-cari juga tidak ada yang hari ini. Ya mungkin tidak ahli pemakaian HP gitu. Nah, karena itu sekarang saya lanjutkan supaya video yang tadi sudah saya bikin dan tidak saya upload. Nah, ini saya rangkap dengan keutamaan sholawat itu. Nah, mungkin nanti judulnya keutamaan sholawat, pengasihan, titik-titik, itu aja. Titik-titik 3 boleh, khairul huda, angka 2, itu apa namanya, terus gmail.com itu. Sekarang syair ketiga, ya, doa al-jaljalutiyah, ya, nadam al-jaljalutiyah atau al-asma al-suryaniyah, ya, nama-nama Allah yang memakai bahasa Suria. Sa'altu kabil ismil mu'adzami qadru bi'ajinau jalla jalyutu jalut. Sa'altu, saya mendoa, saya memohon kepada engkau ya Allah, bil ismi, dengan memakai perantaraan menyebut nama,
Sifatnya nama itu tadi al-mu'adzam. Al-mu'adzami yang diagungkan apa qadru kedudukan nama tersebut. Biajin yakni dengan nama ajin. Ahujin jalla jalyutu jal jalu. Adapun ajin diberi syarah komentar oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni ke dalam bahasa Arab semakna atau sinonim atau mutaratib dengan lafal Allah. Jadi ajin itu Allah. Ahujin ke dalam bahasa Arab sama dengan lafal al-ahad. Al-ahad itu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nama yang ketiga Jalla Jalyutu, bahasa Suryanya, ke dalam bahasa Arab atau al-Arabiyah beliau persamakan dengan lafal al-Badi. Ya. Al-Badi itu artinya Allah yang Maha Indah atau Allah yang Maha Pencipta tanpa contoh. Nah, ini al-Badi. Maka pewirid ini, pedzikir rutin ini akan berpeluang mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan oleh orang lain sebelumnya. Kemudian nama yang dibuat nama bagi kumpulan syair-syair ini yaitu Jal-Jalud. Jal-Jalud oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah amin di dalam bahasanya dipersamakan dengan Al-Qadir. Artinya Allah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang komentar beliau, man qara'a kulla yaumin, adapun siapa saja adalah qara'ahu, apabila dia mau membacahu terhadap bait yang ketiga ini, saltu kabil ismil muadzami qadru ya jinau jin jalla jalyutu jal jalut. Membaca berapa kali kulla yaumin, pada tiap hari, sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Maka akan menumpa ya, diberi yang sampai tumpah-tumpah ya. Apa itu? Apa rizku? Maka akan melimpah rizki dia. Wasraqat, dan akan bersinar wajah dia. Wauqidat, dan akan terkendali andu dari menjahati dia alsinatu, atau menentang dia alsinatu adai, lesan-lesan para satru dia. Wampasatot, dan akan menjadi lapang syaro iruhu ya organ-organ atau kejiwaan atau jiwa dia ya, hati atau sukma ya, lapang. Jadi yang lapang jiwa mungkin ya ruh dan akal. Nah, saya kira itu saja keterangannya 1. Sekarang syair ke-4. Wakunya ilahi kasifan duri wal bala biayin jalami bialen bialat fakun. Nah, maka jadilah engkau ya ilahi, wahai Allah Tuhan saya, menjadi kasifat duri, sebagai pembuka kesulitan atau madorot, wal bala, dan ya bala, bencana, musibah. Biayin, berkat nama Allah Hayyin ya, Hayyin oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah dipersamakan di dalam logat Arabnya Al-Kafi, Allah Tuhan yang Maha Pemberi kecukupan. Jala, maka akan tampak hami. Nah, mungkin jala akan tampak, akan hilang ya. Hami kesedihan saya. Bil halalat, dan juga berkat nama Allah hal-halat oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Beliau persamakan ke dalam bahasa Arab Al-Basit. Al-Basit adalah Allah Tuhan yang Maha memberikan kelapangan. Nah, sekarang komentarnya, man adapun siapa saja adalah wadhofa, menjadikan amalan rutin. Man atau seseorang tadi ala dzikri hadzal baiti, terhadap dzikir
Bait ini fi kulli sobahin, pada tiap pagi wa kulli masain, dan pada tiap sore. Dia menjadikan rutinitas ya syair ya ilaika swaduri, dan tiap sore ya tiap selesai salat subuh dan selesai salat asar. Nah, itu bacanya sudah zikir-zikir yang zikir-zikir maksur atau zikir doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru ini nanti. Jadi urutannya doa yang tertinggi adalah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah doa yang berasal dari hadis As-Sahih atau Al-Hasan. Yang ketiga ya doa-doa lain seperti ini tapi mengakar kepada Al-Quran. Di mana Al-Quran itu entah surat apa, saya ingat bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi walillahi, dan bagi Allah adalah al-asma, beberapa nama al-husna yang indah-indah. Karenanya fad'uhu, maka berdoalah kalian biha, peran menyebut nama-nama tadi. Itu kan perintah dari Allah Ta'ala. Jadi terus menyusun doa ini, ini menyusun doa berarti doa ini mengakar kepada perintah tadi. Jadi ini ya juga mempunyai urutan ya. Ya kalau tidak salah ya urutan ketiga ya, kebaikannya. Saya cari kelamaan ayat berapa nanti di pada teks aja. Panjangan videonya nanti suaranya. Man wadopa kasangkul yamin. 10 kali pada pagi hari dan sore hari. Kasafa, maka Allah akan membuka, menghilangkan. Siapa Allah? Allah Ta'ala. Andu dari pembaca itu tadi. Menghilangkan, membuka, paham ya. Kesusahan, wamin ya kesedihan. Wa faraja, dan Allah akan membuka, membengkak ya, asalnya. Tapi di sini ya melenyapkan darinya kula kurbatin, terhadap tiap kesusahan. Wakafa, dan Allah akan mencukupi terhadapnya syarol ada ya dari kejahatan, terhadap kejahatan para musuh. Wal khusum ya satu. Warzaqah, dan Allah akan memberinya rezeki min khaisu, dari sudut, dari layak tasib, yang dia tidak bisa memprediksinya. Jadi dia nggak bisa meramalkannya, nggak bisa memprediksi dari mana, di mana, berapa jumlahnya, berupa apa, nah tidak bisa. Ini rezeki tak terduga itu biasanya diberikan Allah Ta'ala kepada para orang yang gemar berdoa. Nah itu biasanya. Atau gemar melakukan ya pokoknya zikir lah. Sholat ya zikir, sedekah ya zikir, puasa ya zikir termasuk. Ya tidak puasa dan sebut itu. Karena itu perintah Allah Azza wa Jalla, maka puasa namanya zikir. Jadi apa saja bisa zikir, bukan zikir. Wa basato, dan Allah akan dari rezeki yang tak terduga dan lain sebagainya, tak terduga, gak bisa diprediksi. Wa basato, dan Allah akan melapangkan alaihi al khaira, terhadap kebaikan, barokah, dan keberkatan. Jadi kalau diberi kebaikan dan itu menjadi lapang, enggak
cepat habis mungkin begitu. Dan bisa dibuat misalnya aja ya, diberi rezeki tak duga berupa kerupuk. Nah, mungkin kerupuk itu dimakan, terus setelah makan dipakai bikin video misalnya. Nah, dapat video satu bakas sholat, rukunnya sholat duhur misalnya. Nah ini yang sodako asalnya sunnah, misalnya satu bungkus kerupuk, tapi dimakan, dipakai makan, akhirnya bisa semangat bikin video. Nggak, fardu ain itu, fardu perorangan itu, paling tinggi itu. Fardu nomor 2 fardu kifayah. Nah, masih tinggi, itu harus didahulukan, fardu ain ya. Jadi kewajiban perorangan tidak bisa terwakili. Nah, yang kedua fardu kifayah bisa diwakilkan. Nah itu kerupuk, nah itu berkah dari Ta'ala, bisa menemukan kerupuk, dapat rezeki kerupuk. Terus dimakan, akhirnya bisa semangat untuk bikin video. Ngajinya itu ngaji bab fardu, rukun sholat, syarat wajib sholat, barang-barang yang membatalkan sholat, apalagi dilengkapi membakas sunnah-sunnah abad, sunnah-sunnah hayat, dibakas lagi dalam videonya hal-hal yang menjadikan sholat berhukum makruh. Maka itu namanya penegakan sholat. Pahala fardu itu hanya sebab kerupuk tadi. Ngantuk mungkin makan kerupuk, ingin minum terus siat lagi. Nah, belum lagi bungkusnya dibuat apa? Higienisasi ya, penyihatan lingkungan terhadap lingkungan. Itu dipakai memulai menyalakan sampah-sampah yang mungkin agak basah, sulit. Begitu diberi plastiknya kerupuk. Ini namanya berkah, nggak ada habisnya kebaikannya. Kebaikan yang banyak. Nah, setelah dibersih, ya tanaman-tanaman mungkin juga digerogoti oleh ulat-ulat yang kemarin bersembunyi di daun-daun yang rontok itu. Nah, dan di samping itu, mungkin masih banyak ya manfaat lain. Itu bungkusnya. Ya. Bungkusnya bisa untuk gantinya gas untuk menyalakan kayu bakar atau sampah-sampah yang agak. Nah, itu menjaga kesehatan juga. Tidak didatangi ulat, lalat, karena bersih lingkungannya. Itu namanya berkah ya. Berkah itu kebaikan yang banyak. Kita lanjutkan, waman adapun siapa saja dzakar apabila dia berzikir menyebut ismau terhadap nama Allah Ta'ala, huwa ya nama itu tadi hayin dan halat masing-masing. Akibah nama huwa. Ismu Ta'ala huwa mungkin huwa sendiri ya, hu gitu. Ada dzikir gitu juga. Atau kalau huwa itu kata gantinya hayyin atau halalat, masing-masing dari hayyin dan halat. Atau kulli sholati, tiap sudah ya sholat fardu ya, khamsan wa isrina sebanyak 25 marotan pengulangannya. Nala maka insya Allah Ta'ala dia akan memperoleh taisyiral azak ya, kemudahan bermacam rezeki wal kifayah dan kecukupan minggu lisain dari segala sesuatu wa taufiril akli dan kelengkapan kesempurnaan akal wa famil ulumi dan kemampuan memahami bermacam-macam ilmu at-taqiqati yang lembut ya, mungkin yang kecil, ilmu yang tidak untuk dicapai orang lain, ilmu yang lembut. Taqiqat itu artinya detik juga atau tepung. Wal ghina dan akan diperoleh dimudahkan kekayaan ya. Hina hina artinya tidak butuh ya, anina tapi cukup butuh
bergantung bila terhadap Allah azza wa jalla aninas, tidak mau menggantungkan orang lain. Nah, jadi tidak suka minta-minta kepada orang lain, mintanya kepada Allah Ta'ala. Nah, lain kalau ada ustadz ya, nah untuk saya tolong diberi uang apa 10.000 ya anak-anak, ini kapurnya mau habis. Nah itu lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu hanya mengajak berbuat baik. Nah, kalau orangnya mau maka dapat pahala, kalau yang mau 3 dapat pahala 3 kali. Jadi itu bukan termasuk bergantung kepada, jadi untuk sendiri maksudnya, jadi bergantung kepada selain Allah, pada manusia atau yang lain ya, pada manusia. Jadi di sini sebutkan pada manusia. Jadi akan diberi jadi orang yang mandiri, ya, tidak suka menggantungkan kepentingannya kepada orang lain. Waman, ini terusannya, waman dan adapun barang siapa adalah zama menetapi, ya, terus berzikir itu tidak diputus-putus setiap hari atau setiap pagi dan sore tadi, atau bahkan setiap saat, luar biasa malah. Isma'u terdapat nama Allah Ta'ala ya, nama itu tadi mungkin bayin dan halal tadi, maka injadabat akan tertarik ayun ya, ilahi kepadanya apa afrodul alam ya, masing-masing ya, apa yang disebut alam ini yaitu, jadi ya mungkin alamnya manusia, alamnya yang lain ya. Jadi warga alam ini akan apa condong ya, tidak dapat itu tertarik, semacam tertariknya logam terhadap magnetnya itu loh. Wakana dan adalah dia adalah wakana dan ada siapa dia adalah mahbuban, orang yang disukai inda syairil kholqi ya, di hadapan seluruh makhluk. Waisab itu dan Allah akan mengokohkan, waisab itu dan akan mengokohkan siapa Allah Ta'ala wa Ta'ala qulubal khalqi. Jadi hati makhluk ala mahabbati, dikokohkan cintanya makhluk kepadanya. Waman dan barang siapa adalah zakarot bila terhadap itu tadi ya, setelah amiati rotin 4 kali wahama dan membayangkan menggayal anau ujungnya dia hati seseorang ilahi, diambil ditarik ilahi kepadanya, injadabat maka insya Allah akan tertarik seseorang tadi ilahi kepadanya, bil mahabbati dengan rasa cinta atau kecintaan, wal ingkiati dan apa kepatuhan, wa taati dan ketaatan. Waman dan barang siapa adalah, saya berkeringat terus nih, sudah ada kipasnya tapi hampir nggak ada celah tangan ini, saya tutup ya kak, tidak kemasukan tikus. Waman dan barang siapa adalah lazama dia menapi dzikro hal-halak ya, jadi dia rutin berzikir hal-halak. Bikumen pada tiap hari pada salat subuh, setelah subuh isna ini wasabina 70 kali jumlahnya, katuro maka akan melimpah atau banyak apa farohu rasa sukanya, wasyururau ya kegembiraan, wakapa dan akan menyukai dia siapa kuluman tiap orang yang dia melihat terhadap dia, wabah dan akan lapangkan Allah Ta'ala rizko rezeki dia,
wahia dan akan menghidupkan Allah qalbau terhadap hatinya binur irfan dengan cahaya kemakrifatan, pengetahuan. Banyak diberitahu dengan berbagai hal. Nah ini sepertinya sudah selesai. Entah berapa menit ini. Nah ini alhamdulillah 40 menit sudah selesai. Bisa apa tidak megap-megap ini. Nah ini untuk mengganti video yang panjang lebar tapi megap-megap. Megap apa ya, suaranya terputus-putus. Nah, kiranya sekarang sudah jam 12:45 malam ya. Pagi, gak ada orang non muslim pagi. Orang Islam ini masih malam. Paginya nanti kalau masuk itu sholat subuh ya. Kita sudahi hingga di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu terhadap kebenaran, yang maha tahu terhadap kebenaran. Kita tidak lupa memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Semoga salah khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni. Yang benar moga juga Allah akan memberkatinya. Juga tidak lupa saya mohon maaf pada para pemirsa. Semoga segala kesalahan, khilafan, kekurangan, cacat, aib saya di dalam berbagi ini, Anda sekalian tidak akan ada bosan-bosannya untuk memaklumi dan memaafkan saya yang terbatas. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi lamiddin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.